membaca firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-13. Yohanes 13 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Amin. Hari ini firman Tuhannya saya memberikan judul, apakah kita mengerti apa yang Yesus lakukan? Di dalam konteks Yohanes 13 ini, Yesus melakukan sesuatu yang tidak biasa, dan ini dia lakukan mendekati penyalibannya, sehingga di sana para murid, kita tahu ada pembasuhan kaki, dan sebenarnya para murid juga gak mau atau sungkan karena biasanya ini dilakukan oleh orang yang harusnya lebih muda atau mungkin dilakukan oleh seorang hamba, tapi ini Yesus yang dia nyatakan statusnya yang adalah guru dan Tuhan, tapi melakukannya untuk para murid. Nah, di sini menarik karena di dalam Yohanes 13 ini kita belajar ketika Yesus mengajarkan sesuatu, dia akan mengajarkan secara perkataan atau teorinya, lalu dia melakukannya dan juga dia meneladankannya. Nah, apa sih yang mau Yesus ajarkan di sini? Kita lihat mungkin kalau dalam Yohanes 13 ini tidak terlalu dijelaskan, tetapi di dalam Markus 10:43 ini ada catatan yang melengkapi, yaitu Tuhan katakan, "Jika mau jadi yang terbesar, hendaklah jadi pelayan. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya." Artinya di sini Yesus meneladankan kepada para muridnya ketika nanti Tuhan pergi, udah nggak ada Yesus, mereka melanjutkan pekerjaan pelayanannya. Mereka tidak melakukan pelayanan itu seperti orang-orang Farisi atau ahli Taurat pada zaman itu, yang seakan-akan mereka merasa yang paling baik, paling hebat. Tetapi Tuhan pengen ajarkan mereka melayani dengan kerendahan hati untuk melayani sesama. Dan ini Yesus ajarkan. Tetapi bukan hanya mengajarkan, menariknya Yesus juga melakukannya. Dia mengambil baskom, dia mengambil kain, dia lalu membasuh kaki para murid. Dan apa yang Yesus lakukan itu, dia jelaskan bahwa ini adalah sebuah teladan. Jadi Yesus mengajarkan, Yesus melakukan, dan Yesus meneladankan. Dia merendahkan dirinya. Bayangkan dia sampai berlutut untuk membasuh untuk membasuh kaki para muridnya. Dan ini yang Yesus tekankan di sini, "Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Nah, tetapi di sini jadi menarik adalah Yesus menekankan dua hal yang ini adalah jati dirinya dia. Jadi kita kalau bertanya siapa Yesus? Nah, di dalam Yohanes 13 ini Yesus menyatakan dirinya. Yang pertama, dia menyatakan dirinya adalah seorang guru atau rabi. Memang pada saat itu Yesus diikuti banyak orang, dikenal sebagai rabi yang luar biasa. Pengajarannya penuh hikmat, pengajarannya penuh dengan beda dengan orang-orang Farisi pada zaman itu. Nah, kalau kita lihat konteksnya guru atau rabi, ini menarik karena guru itu biasanya adalah seseorang yang mengajarkan murid dengan sabar, dan guru itu mengajarkan biasanya sampai muridnya mengerti. Nah, murid yang baik itu ngikutin gurunya, belajar apa yang dilakukan gurunya, mencoba memperhatikan,
sehingga kalau dia nggak ngerti, dia tanya sama gurunya. Nah, tetapi kalau misalkan gurunya udah ngejelasin dan nggak ngerti, murid akan tanya dan gurunya pasti menjelaskan lagi sampai muridnya ngerti. Makanya ini menarik kalau Yesus ngejelaskan sesuatu pakai perumpamaan-perumpamaan, biasanya jemaat yang banyak itu tidak diberikan penjelasan sedetail murid-muridnya Yesus. Jadi murid-murid Yesus ini yang 12 ini ketika udah kasih ilustrasi cerita, Yesus tuh selalu tanya, "Kamu ngerti nggak?" Kalau nggak ngerti, Tuhan jelasin lagi, bahkan bukan pakai perumpamaan tapi pakai hal yang lebih terbuka, yang lebih nyata. Nah, ini menarik. Jadi ketika kita belajar kepada Tuhan, Tuhan yang adalah guru, ketika kita nggak ngerti, kita boleh tanya. Dan Tuhan akan bukakan pemahaman kita sampai kita ngerti. Apalagi firman-firman Tuhan hari ini yang membantu kita, mengajarkan kita. Nah, posisi guru itu seperti itu. Jadi kalau nggak ngerti, nanya. Kalau nggak ngerti, nanya sampai ngerti. Tetapi Yesus itu juga menekankan dia itu bukan hanya seorang guru, bukan hanya seorang rabi. Tetapi Yesus tekankan di sini menarik, yaitu Yesus adalah Tuhan. Aku adalah Tuhan. Nah, kalau ngomongin guru, kalau nggak ngerti boleh nanya. Kalau gurunya nggak bisa jelasin sampai ngerti, kita bilang, oh guru itu guru yang tidak hebat, guru yang nggak baik. Atau kita murid yang mungkin tidak taat sama gurunya. Jadi ya udah, kalau gurunya nggak bikin kita ngerti, kita cari guru lain kan. Kita cari guru yang bisa bikin kita ngerti. Tetapi Yesus adalah Tuhan. Nah, ini menarik. Karena Yesus adalah Tuhan, ini menekankan bahwa kita tuh bisa atau harus percaya sepenuhnya pada Tuhan, walaupun ada hal-hal yang kadang tuh kita nggak ngerti. Dan Tuhan juga ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan lagi kepada manusia karena hikmat kita yang terbatas, dan kita hanya bisa sepenuhnya percaya pada Tuhan. Artinya di sini Yesus mau tekankan kalau kamu ngerti, kamu lakukan. Kalau kamu nggak ngerti, kamu juga tetap lakukan. Karena dia adalah guru dan dia adalah Tuhan. Nah, seringkali kita memposisikan Yesus hanya sebagai guru. Kita pengennya nanya sampai kita ngerti. Kalau nggak ngerti ya kita nggak mau lakuin. Padahal ingat, apapun yang diajarkan Yesus kadang ada yang sulit. Mungkin yang sulit seperti ampunin orang, mengasihi musuh, kalau ditampar jangan bales tapi kasih pipi yang satu lagi. Itu kan ajaran-ajaran yang kadang kita susah ngertinya. Apa sih Tuhan maunya Tuhan tuh seperti ini? Nah, tetapi karena Yesus adalah Tuhan, apapun yang diajarkan adalah demi kebaikan kita sebagai umat. Sehingga walaupun kita di fase tidak bisa mengerti, udah nanya nggak ngerti-ngerti, tapi ketika kita melihat Yesus adalah Tuhan, kita mengikutinya karena kita percaya apa yang dikatakan Tuhan adalah hal yang terbaik. Apa yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan adalah yang terbaik untuk kita lakukan. Jadi hari ini kita belajar Bapak Ibu bahwa Yesus itu tidak mengajarkan, konteksnya di Yohanes 13 itu tidak mengajarkan para murid itu menjadi pemimpin yang seperti bos atau yang hanya nyuruh-nyuruh aja, pengen jadi yang paling besar, pengen yang memimpin. Tetapi Yesus ajarkan mereka itu saling melayani, saling merendahkan hati sehingga mereka bisa melayani bersama-sama. Nah, ini penting mungkin dalam konteks dunia kerja yang kita hadapi setiap harinya. Sudahkah kita menjadi seorang pemimpin, seorang bos, atau seorang pengusaha yang punya hati hamba, yang mau melayani orang-orang yang bekerja untuk kita, atau mungkin klien-klien kita? Dan lebih lagi ketika kita hadir di gereja sebagai pelayan di gereja, pelayan Tuhan, sudahkah kita melayani itu memang ingin mengabdikan diri, bukan ingin mendapatkan sesuatu, ingin dihormati, ingin dapat something, tetapi kita datang melayani, ingin memberikan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, ini luar biasa. Tetapi yang poin yang saya dapatkan yang luar biasa juga di Yohanes 13 ini adalah Yesus itu Tuhan, bukan hanya sekedar guru. Jadi kita diajarkan apapun sama Tuhan, mau di luar konteks yang Yohanes 13 ini, apapun itu, walaupun sulit, mungkin amat agungnya bahkan,
muridkan semua bangsa, muridkan semua orang. Mungkin kita rasa, aduh berat, ini bukan tugas saya, ini tugas pendeta. Tapi kita tahu bahwa itu tugas kita semua, tugas orang percaya. Mau kita paham nggak paham, dia adalah Tuhan. Kita harus mengikuti apa yang Tuhan kita omongkan. Dan saya percaya ketika kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan inginkan, justru di saat itulah ada damai sejahtera, ada sukacita, sehingga pada waktunya kita akan dibuat mengerti, oh ini loh maksud Tuhan memerintahkan ini. Oh ini loh maksud Tuhan mengajarkan hal ini. Oh ini loh maksud Tuhan meminta kita untuk tidak membalas musuh kita, tapi mengasihi musuh kita. Karena kita akan ada sukacita yang luar biasa ketika musuh kita mungkin ketika kita kasihi dia bertobat dan terima Yesus. Jadi hari ini semoga firman Tuhan ini menguatkan kita dan membuat kita paham bahwa Yesus adalah guru yang hebat karena dia bukan hanya mengajarkan, tetapi dia juga melakukan dan meneladankan. Tetapi Yesus juga adalah Tuhan kita, sehingga apapun yang Yesus perintahkan, mau kita ngerti nggak ngerti, kita mau taat karena kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.